Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abu Bakar S. Dasi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur dari SMK Suradewala Larantuka. Kali ini saya akan membawakan video tentang koneksi antar materi. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Bersama fasilitator Ibu Rambu Ika Merambahau SPD dan pengajar praktik Maria Guretti Penny SPD. Apakah Bapak Ibu guru pernah merasakan stres, cemas, marah ataupun kesal dalam menghadapi perilaku siswa atau dalam melaksanakan tugas yang menumpuk? Seperti murid yang mengantuk saat belajar di kelas, atau murid tidak fokus dalam pembelajaran di kelas. Pasti pernah ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Melalui pembelajaran sosial emosional, kita akan dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas, baik yang ada pada siswa dan pada diri kita sendiri. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran dalam memahami, menghayati, mengelola emosi, dan mencapai tujuan positif, serta pembelajaran yang mengajarkan bagaimana kita merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, serta membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau terampil dalam mengambilkan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, wali murid, dan warga sekolah lainnya. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Bapak guru hebat, setelah kita mengetahui apa itu pembelajaran sosial emosional, maka kita perlu tahu kompetensi apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kompetensi pembelajaran sosial emosional atau KSE terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus serta menjadi semangat dalam belajar. Praktik kesadaran penuh dapat dilakukan dengan menggunakan teknik stop. S. Stop, berhenti sejenak dari aktivitas. T. Take a deep breath, tarik nafas dalam-dalam. Dan O. Observe, amati apa yang dirasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan P. Proceed, lanjutkan kembali aktivitas. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, dan teknik pelaksanaan pembelajaran sosial emosional, maka perlu kita tahu keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul yang telah kita pelajari. Bagaimana keterkaitan dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, dan yang terakhir modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Keterkaitan antara semua modul ini adalah bagaimana pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Yang pertama, hubungan pembelajaran sosial emosional dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru harus dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menuntun anak
untuk mencapai kodrat agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, hubungan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru harus dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dalam pengelolaan emosi murid, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan terbentuknya nilai-nilai kemandirian pada murid. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Selain itu, guru harus memiliki peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi cooks atau pelatih guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, hubungan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru harus dapat memahami emosi masing-masing murid agar dapat mengontrol diri, bagaimana memposisikan sebagai kontrol manajer, dan dapat menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi siswa dalam proses pembelajaran, serta menggunakan langkah-langkah restitusi untuk mengatasi masalah. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini sangat berpengaruh positif dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan membangun motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi internal. Kemudian yang terakhir, hubungan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional, guru harus dapat mengidentifikasi emosi dan perasaan masing-masing murid, sehingga guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dan dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid, agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, salam dan bahagia selalu. Guru bergerak, Indonesia maju.